Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim 'ala khairil anam sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Fuad Hasan MPD selaku dosen matkul ulumul hadis. Yang kedua yang saya hormati kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Nafik dengan NIM 023010230042 dari Prodi PAI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi takhrij al-hadis. Baik, langsung saja kepada materinya. Apa itu takhrij al-hadis? Pengertian takhrij al-hadis. Kata takhrij berasal dari kata kharaja, yakhriju, takhrij, yang secara etimologi mempunyai arti berhimpun dua hal yang saling bertentangan dalam satu persoalan. Sedangkan pengertian takhrij al-hadis menurut istilah ada beberapa pengertian, di antaranya ialah yang pertama, suatu usaha mencari derajat sanad dan rawi hadis yang tidak diterangkan oleh penyusun atau pengarang suatu kitab. Yang kedua, mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber dengan mengikut sertakan metode periwayatannya dan kualitas hadisnya. Yang ketiga, mengemukakan tentang asal hadis yang pada sumber aslinya secara lengkap dengan mata rantai sanad masing-masing dan dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan. Dari pengertian takhrij al-jaz, yang dimaksud takhrij dalam hubungannya dengan kegiatan penelitian hadis, maka takhrij berarti penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang ada dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai yang sangat bersangkutan. Yang kedua, B. Tujuan dan manfaat takhrij al-hadis. Tujuannya dengan mengetahui takhrij al-hadis bertujuan untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Yang kedua, mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Manfaatnya, yang pertama dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Yang kedua, dapat diketahui status hadis li zatihi dan li ghairihi, hasan li zatihi atau hasan li ghairihi. Demikian pula akan dapat diketahui istilah hadis mutawatir, masyhur dan gharibnya. Yang ketiga, memperjelas perawi yang samar, karena dengan adanya takhrij dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap. Lalu yang C, sejarah takhrij al-hadis. Penguasa para ulama terdahulu mutaqaddimin terhadap sumber-sumber as-sunnah begitu luas, sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadis untuk mengetahui dalam kitab-kitab al-sunnah. Maka sebagian dari ulama bangkit dan memperlihatkan hadis-hadis yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumber dari kitab sunnah yang asli, menjelaskan metodenya dan menerangkan hukumnya dari yang sahih yang kepada atas yang dhaif. Kemudian muncullah yang disebut dengan kutub al-takhrij, yang diantaranya maksudnya diantaranya yang A. Takhrij Ahad al-Muhazzab karya Muhammad bin Musa al-Hazimi asy-Syafi'i, dan kitab mazhab ini adalah kitab mengenai fikih mazhab asy-Syafi'i karya Abu Ishaq asy-Syirazi Ahmad Abdul Hadi al-Waqidisi. Yang kedua, B. Naam Rayah Ahad al-Hidayah al-Maghriqinani karya Abdullah bin Yusuf az-Zaili. Yang ketiga, Takhrij Ahad al-Kashaf al-Zamakhsyari karya Hafiz az-Zaila juga atau Ibnu Hajar, yang juga menulis takhrij untuk kitab ini dengan judul Al-Khafi Asy-Syafi At-Takhrij Ahad Asy-Syafi. Metode takhrij al-hadis. Yang pertama, takhrij berdasarkan perawi hadis dari sahabat. Metode ini digunakan jika untuk mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakhrij. Untuk pengaplikasian metode ini diperlukan tiga kitab, di antaranya Al-Musnad atau Musnad. Dalam kitab ini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara sendiri.
Yang kedua al-ma'ajim atau mu'jam. Susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat dan sesuai huruf-huruf sesuai huruf rumus hijaiyah. Yang ketiga, kitab-kitab al-atraf atau kebanyakan kitab al-atraf ini disusun berdasarkan musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Yang kedua, takhris berdasarkan permulaan lafal hadis. Metode ini tergantung pada lafal pertama matan hadis. Hadis ini metode ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya. Contohnya, man hadatsana ani hadisan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadul qadim. Maka langkah yang akan ditempuh dalam penerapan ini adalah menentukan urutan huruf yang terdapat pada lafal pertamanya dan begitu lafal-lafal selanjutnya. Di antaranya lafal pertama dari hadis di atas dimulai dengan huruf mim, maka dibuka kitab-kitab hadis yang disusun dengan berdasarkan metode ini pada bab mim. Yang kedua, kemudian mencari huruf kedua setelah mim yaitu nun. Yang ketiga, berikutnya mencari huruf-huruf selanjutnya yaitu hadasa. Dengan demikian seterusnya mencari huruf-huruf hijaiyah pada lafal matan hadis tersebut. Yang ketiga, takhris dari kata-kata dalam matan hadis. Contohnya, innallaha yaqbalu sholatan min ghairi tahurin wala shadaqatan min wulu. Dalam pencarian hadis di atas, pada dasarnya dapat diketahui melalui kata-kata tahurin, shadaqatan, dan ghululin. Dengan menggunakan kata ghululin karena kata tersebut jarang adanya ketimbangan kata-kata lain dari hadis di atas. Hal ini disebabkan agar mudah di dalam mencari sumber hadis. Yang keempat, tahrij berdasarkan tema hadis. Contohnya ini hadis di atas mengandung beberapa tema yaitu iman, tauhid, zakat, sholat. Berdasarkan tema tersebut, maka hadis di atas harus dicari dalam kitab-kitab hadis di bawah tema-tema itu. Yang kelima, tahrij berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan upaya baru yang dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya seperti hadis qudsi, masyhur, hadis mursal, dan lainnya. Seperti apabila hadisnya pada qudsi, kita dapat mencarinya dalam kitab himpunan hadis-hadis qudsi dan seterusnya. Di antara kitab yang disusun atas metode ini adalah Al-Azhar Al-Mu'atana Irah wa Al-Akbar Al-Mutawatirah yang memuat hadis-hadis mutawatir gaya Suyuti. Yang kedua, B. Al-Ittihafa Al-Sami'ah Al-Ahad Al-Qudsiyah yang membuat hadis-hadis qudsi karya Al-Madani. Yang ketiga, Al-Maqaid Al-Hasanah yang membuat hadis-hadis berpopuler karya Syaqawi. Yang D. Al-Marasil yang membuat hadis-hadis mursal karya Abu Dawud. Lalu Tans Al-Syari'ah Al-Marfu'ah An Akbar Asyani'ah Al-Mau'ah yang memuat hadis-hadis maudhu karya Ibnu Iraq. Kitab-kitab yang digunakan di dalam mentakhris hadis terdapat beberapa yang saya ambil. Yang pertama, Hidayatul Bari ila Tartibi Al-Hadisil Bukhari. Yang kedua, Miftahus Sahihain. Yang ketiga, Al-Bughiyatu fi Tartibi Ahadisi Al-Hilyah. Yang keempat, Al-Jami'us Shaghir. Yang kelima, Al-Mu'jam Al-Mufaras li Al-Fazil Hadis Nabawi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.